Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini hari Jumat tanggal 21 November 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nah, renungan buat kita hari ini diambil dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 20 ayat 28 dikatakan demikian. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, melayani dengan tulus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini banyak orang melayani dengan harapan mendapat balasan, pujian, penghormatan, atau keuntungan pribadi. Namun Yesus menunjukkan bahwa pelayanan sejati adalah memberi tanpa mengharapkan balasan. Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk mencari kehormatan atau keuntungan, tetapi untuk mengasihi, menolong, dan bahkan menyerahkan nyawanya bagi keselamatan manusia. Paulus juga mengingatkan dalam Kolose 3 ayat 23 bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melayani bukan soal mencari pengakuan dari manusia, tetapi tentang menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Seorang Kristen seperti tetap melayani meskipun tidak ada yang melihat atau menghargai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus menunjukkan pelayanan sejati adalah memberi tanpa mengharapkan imbalan. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ia tidak melakukannya supaya dihormati. Ia juga menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, dan akhirnya menyerahkan nyawanya bukan untuk keuntungan sendiri, tetapi karena kasihnya kepada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melayani tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar. Bisa dimulai dari keluarga. Ketika kita membantu orang tua tanpa disuruh, bersabar dalam menghadapi saudara atau pasangan, memberi waktu dan perhatian kepada anggota keluarga yang membutuhkan. Dan ini juga dapat kita lakukan baik di lingkungan gereja, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jika Yesus saja rela merendahkan diri untuk melayani, bagaimana dengan kita? Hal inilah yang menjadi renungan bagi kita di hari ini. Sudahkah kita mampu melayani sesama kita? Sudahkah kita meneladaninya dalam melayani, atau hanya ketika suatu keadaan yang menguntungkan bagi kita? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mampukah kita melayani dengan ketulusan hati? Mari berefleksi. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dalam Yesus
Kristus. Ajar kami melayani seperti Tuhan Yesus, bukan untuk mencari pujian, tetapi dengan ketulusan dan kerendahan hati. Biarlah setiap tindakan dan yang kami lakukan menjadi wujud kasih kepadamu, dan buat sesama kami. Bimbing kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, agar kami mampu meneladani Yesus yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan atas dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Pelayanan yang tulus harus datang dari hati yang rendah hati, tulus dan rela berkorban, serta berfokus pada kemuliaan Allah. Sadarkan kami Tuhan, bahwa pelayanan bukan hanya di gereja, tetapi juga dalam kehidupan kami sehari-hari, di keluarga kami, di pekerjaan kami, dan di lingkungan kami berada. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan, para pendengar renungan hari ini, mereka yang di rumah, di kantor, di pasar, di sekolah, atau sedang di perjalanan, atau dimanapun mereka sedang beraktivitas. Berkati, lindungi, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Dan apabila ada di antara mereka yang sakit, Tuhan yang Maha Pengasih kiranya menyembuhkan mereka. Juga Tuhan berbelas kasihan menyempurnakan kesembuhan mereka yang sedang dalam tahap pemulihan. Jika ada di antara mereka yang menderita karena berbagai tekanan, masalah-masalah seperti masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan lain-lain, kiranya Tuhan menolong dan menopang mereka agar mereka dapat keluar dari masalah mereka. Dan mereka yang mengalami duka atau bersedih, Tuhan kiranya yang menghibur mereka dan memberi kekuatan dan kesabaran supaya mereka dapat mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.